Dan saudara, untuk membahas hal ini kita langsung bergabung dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, selamat siang. Iya, Mas. Oke, Pak Trubus, ini ada sejumlah laporan terkait dengan keracunan makan bergizi gratis saat ini. Bahkan memang kalau kita lihat beberapa waktu lalu juga ada beberapa titik begitu. Menurut Anda, begitu pengamatan Anda, apa yang salah sebetulnya? Yang salah pada sistemnya, Mas. Jadi sistem tata kelola, kemudian juga pada persoalan lemahnya pengawasan. Karena selama ini MBG itu oleh BGN fokusnya pada kuantitas dapur SPPG itu, Mas, yang diperbanyak. Jadi belum sampai kepada tataran bagaimana kualitas dari tata kelola maupun kualitas dalam hal pelayanan SPPG itu gitu. Jadi yang selama ini fokusnya lebih banyak ke sana. Kemudian yang kedua, memang ini ada faktor di mana dapur-dapur SPPG ini hampir belum punya pengalaman. Kebanyakan mereka baru ya, karena baru tiba-tiba istilahnya menyediakan makanan sampai untuk jatah 3.000 atau 1.000 lebih lah katakanlah. Sementara mereka belum punya pengalaman sama sekali. Nah ini kelihatannya juga menjadi problem karena ya kekurang pengalaman, kekurang tahuan, dan bagaimana juga memasak yang secara baik, yang higienis ini juga belum ini, Mas, belum dia tahu. Yang ketiga ya sebenarnya kan kalau kita konsepnya pada pemerintah itu waktu disampaikan mengenai program MBG ini kan lebih ke ini kan ada semacam istilahnya ada ahli gizi, juga ada ahli-ahli lain yang ada di situ gitu loh. Sehingga mereka ini harusnya kan sudah mengecek ya sejauh mana kelayakan makanan ini. Kalau misalnya terjadi kesalahan itu pada hari itu saja, hari berikutnya harusnya sudah nggak ada lagi gitu. Tapi ini yang terjadi di berbagai daerah ada yang berulang-ulang gitu loh, Mas. Jadi ini yang kemudian kita publik itu mencurigai sebenarnya benar nggak mereka itu ahli-ahli yang disiapkan oleh pemerintah itu bekerja secara optimal. Nah yang menjadi problem juga selama ini memang tidak ada tanggung jawab hukum, Mas, kepada mereka-mereka yang melaksanakan ini. Artinya kalau misalnya terjadi pelanggaran ataupun terjadi ya salah saji lah katakanlah seperti itu kan harus ada sanksinya, Mas. Nah selama ini kelihatannya sanksinya belum ada, sehingga yang terjadi umumnya pokoknya lagi dicoba dan seperti kejar tayang gitu, kejar target, sehingga yang terjadi adalah para pengelola dapur MBG itu pada umumnya kemudian yang dikejar adalah bagaimana secepatnya memperoleh istilahnya jatah masakan atau jatah murid yang akan diberikan makanan. Dan di satu sisi juga lemah dalam hal ini pengawasan terhadap supplier itu, karena kan selama ini seperti yang terjadi di Bangga itu kan ada makanan ikan cakalang atau ikan apa itu yang tuna yang kemudian sesungguhnya itu ikan itu secara kualitas memang belum bisa dipertanggungjawabkan lah, kira-kira seperti itu. Atau juga di tempat lain yang memang makanannya tidak sesuai dengan kondisi yang ada, yang katakanlah udah bau, kemudian ada yang ada belatungnya juga, segala itu juga menjadi problem, di mana kemudian persoalan pengawasan, persoalan bagaimana transparansi dan akuntabilitas sebenarnya pertanggungjawaban publiknya itu yang belum nampak, Mas. Sehingga yang terjadi memang ini program lebih secara bertahap ya kita pada tataran optimis bahwa program ini secara bertahap harus dibenahi sehingga menyeluruhlah pembenahannya, sehingga tidak hanya pada tataran kita saling mempersoalkan MBG keprofesionalan dan kemampuan itu saja, karena ujung-ujungnya udah ada yang pengalaman tapi diulang lagi ya sama gitu ya. Oke, Pak Trubus, yang saya garis bawahi dari ungkapan Anda tadi bahwa SPPG selama ini lebih ke kuantitas bukan kualitas. Sebetulnya menurut Anda kualitas seperti apa yang diperlukan SPPG agar kejadian ini tidak terjadi ataupun tidak terulang kembali? Iya, kualitas terutama dari sisi tata kelola, Mas. Dari tata kelola soal makanan yang disajikan, kemudian juga dari para tenaga yang memasak lah, setidaknya itu punya pengalaman, dan bagaimana juga dari sisi pengawasan bagaimana memastikan bahwa makanan yang diberikan itu higienis. Jangan sampai makanan yang terjadi selama ini kan makanan ada yang basi gitu ya, atau sudah dimasak terlalu lama atau terlalu awal, sehingga nah ini banyak hal-hal yang sudah diungkap oleh BGN ya, Badan Gizi Nasional. Tetapi yang jelas sebenarnya harapan publik adalah bagaimana kemudian
persoalan-persoalan itu tidak berulang gitu, tidak berulang lagi. Tapi kalau kemudian munculnya berulang lagi, meskipun ada tataran pada ada SPBG-nya yang berbeda gitu ya, seperti yang di Bandung Barat ini kan berbeda, tapi juga ada SPBG yang sama. Lah ini juga hal-hal yang harus dibenahi secara keseluruhan gitu loh, Mas. Yang lainnya memang penting adalah memberikan sanksi, Mas. Ini sanksi kepada mereka-mereka supaya SPBG pengelola itu bertanggung jawab gitu. Ini ada akuntabilitas publik karena ini dana-dana publik yang tidak semata-mata bahwa itu pengelolaannya. Sanksi seperti apa, Pak Trubus? Ini ya. Menurut Anda Ya sanksinya ada sanksi ini, Mas, ada sanksi pidana menurut saya yang harus diterima kalau nanti terjadi berulang-ulang atau lebih dari satu kali atau kemudian juga terjadi kondisi yang fatal, Mas, kepada ini. Karena kan intinya kan nggak boleh anak-anak nanti dijadikan kesannya menjadi gimmick politik gitu, Mas. Seolah-olah kan jadinya ini karena menjadi sakit, menjadi apa, kita mau sekolah. Kalau dilihat anak-anak sebenarnya anemia tinggi ini kan kasus-kasus yang sifatnya sebenarnya belum terlalu ini ya, meskipun sudah beberapa titik yang terjadi, tetapi sebagian bisa ditangani dengan baik, sebagian lagi muncul yang baru. Tetapi memang yang di Bandung Barat ini kan dulunya sudah ada kasus kemudian ditutup di moratorium, tapi sekarang muncul lagi. Nah ini kan sebenarnya ada apa ini yang perlu diinvestigasi. Nah inilah menurut saya ada sanksi, Mas, ketika dilakukan oleh SPBG yang sama atau paling tidak ownernya itu yayasannya itu sama lah. Ini juga harus ada pertanggungjawaban, Mas. Trubus, gitu. Setelah ada kejadian ini apa yang perlu dilakukan oleh BGN? Apakah investigasi secara menyeluruh, kemudian adanya sanksi, kemudian begitu? Iya, kalau menurut saya harus ada investigasi menyeluruh. Jadi jangan sampai kemudian kita istilahnya melihat semua sama gitu loh, Mas, bahwa kan ada daerah-daerah yang sudah sukses menyelenggarakan, artinya memang berjalan baik dan publik animonya juga sangat tinggi, anak-anak juga senang sekolah gitu kan. Tetapi yang terhadap mereka-mereka yang kategori masih baru menyelenggarakan dan sekarang ada keracunan misalnya atau masakannya bermasalah lah katakanlah pada anak-anak itu. Nah ini yang menurut saya perlu diinvestigasi menyeluruh. Apalagi yang di kasus di Bandung ini karena ini sudah yang kedua kali. Jadi coba diinvestigasi secara total sesungguhnya apa yang terjadi dan dari situ nanti menjadi entry point untuk membenahi keseluruhan, Mas. Nah, selama ini apakah mereka sudah ada patuh? Karena sudah ada aturan baru yang dikeluarkan oleh BGN kalau nggak salah yang bulan September itu mengenai ini semacam pertek, Mas, peraturan teknis yang apakah peraturan ini sudah disosialisasikan atau belum atau sudah dijadikan rujukan belum, kan ini juga harus dilihat seperti yang terjadi di Sleman itu kan sebenarnya juga karena apa? Karena dia menggunakan aturan yang lama, Mas, atau aturan perjanjian dengan BGN yang lama. Nah, ini juga harus dilihat apakah aturan-aturan yang baru yang dikeluarkan oleh BGN ini sudah dipatuhi atau belum. Ini juga harus dilihat secara keseluruhan. Yang lain ya tentu supplier-supplier itu menjadi harus ada ini, Mas, partisipasi publik menurut saya ini, Mas. Jadi harus keterlibatan orang tua termasuk kepala sekolah. Mungkin ada polanya juga sistemnya dirubah tanggung jawabnya kepada kepala sekolah mungkin, Mas, atau komite sekolah. Jadi dan masanya di sekolah juga mungkin sudah lagi pakai SPBG untuk daerah tertentu loh ya. Karena kan nggak semua daerah sama, ini masalahnya kan seperti itu. Oke, untuk mengevaluasi hal ini apa yang perlu dilakukan agar tidak terulang kembali? Apa hal pertama? Anda tadi menyebutkan pengawasan terhadap supplier. Apakah ini hal pertama yang perlu dilakukan? Ya, menurut saya hal pertama itu ya termasuk supplier itu. Karena supplier-supplier ini kan kebanyakan juga ada yang baru-baru. Nah yang tentu yang kalau konteks yang lebih selain supplier lebih itu kan kaitannya dengan dapur SPBG sendiri yang SDM-nya kan dalam hal ini human resources-nya itu betul-betul sudah profesional atau sudah dikasih pelatihan. Yang penting juga ini, Mas, memang BGN ini harus proaktif ya menurut saya sebulan sekali harus melakukan evaluasi kemudian juga sering melakukan pelatihan ya. Jadi pelatihan kepada dapur SPBG ini, Mas. Jadi mereka-mereka itu dilatih cara masak yang baik seperti apa, kemudian juga melibatkan ahli-ahli gizi, ahli-ahli kesehatan juga ikut bertanggung jawab di situ gitu loh, Mas. Jadi jangan sampai kemudian seolah ini diserahkan pada SPBG sudah beres kan selama ini seperti itu. Nah, kedepannya harus ada keterlibatan publik juga di situ sebagai inilah ya istilahnya pengawas internal juga di dalamnya. Dan itu berkolaborasi dengan ini BGN dan BGN harus secara terbuka terhadap masukan-masukan yang ada karena memang setiap daerah itu berbeda-beda meskipun persoalan keracunannya sama tapi kalau lihat ini variannya itu memang sumber-sumbernya dari berbeda ya samanya itu pada jenis kualitas makanan dan pada jenis sajian makanan itu sendiri, Mas, dan anak-anak juga kan. Tetapi yang lain kan
ada yang menurut saya yang tidak sama itu ya karakter jenis makanannya yang berbeda-beda tiap daerah itu, Mas. Oke, terkait kualitas makanan sebetulnya kemarin Kepala BGN sempat menyebutkan apa yang terjadi di Bandung Barat karena memang proses memasak yang memang terlalu jauh dengan dengan konsumsi di pagi harinya, begitu dilakukan masak di sore hari baru disalurkan besok paginya. Artinya BGN sebenarnya tahu problematika atau permasalahan ini. Menurut Anda seperti apa? Ya, menurut saya BGN sudah menyampaikan itu, artinya BGN kan sudah melakukan investigasi. Nah, investigasi itu kan harus ada tindak lanjut, Mas. Tindak lanjutnya adalah ada perubahan kan, perubahan dari sistemnya, kemudian juga perubahan dari pola-pola penyajian makanan termasuk kualitas dan sebagainya, Mas. Jadi investigasi itu tidak berhenti pada tataran bahwa sudah ditemukan ini persoalannya pada makanan yang apa istilahnya terlalu awal masaknya dan sebagainya. Tetapi bagaimana kemudian berpikir untuk tidak terulang kembali. Nah, untuk itu terus harus ada tanggung jawab hukumnya gitu loh, Mas. Jadi mereka-mereka yang mengulang itu dan yang sama ya harus diberikan sanksi. Terutama adalah dapur MBG itu, SPBG itu, pemilik owner-ownernya itu. Kan kita perjanjiannya kan dengan pihak yayasan. Dan yayasan-yayasan itu yang didirikan oleh masyarakat itu harus betul-betul dilihat secara keseluruhan termasuk kalau perlu perjanjiannya itu dievaluasi. Misalnya ada tanggung jawab hukum kalau terjadi kesalahan atau terjadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keracunan lah, berkaitan dengan nanti ada hal-hal lain. Nah, termasuk juga mengenai pembiayaan ini bagi yang sakit. Ini kan semua masih ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini kan harus jelas juga ada aturannya, Mas. Bagaimana, apakah memang semuanya harus tanggung jawab pemerintah, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau juga memang masyarakat juga ikut juga membantu di dalamnya, sehingga ini semuanya menjadi tanggung bersama. Karena ini kan program mulia untuk jangka panjang, Mas. Harusnya semuanya menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke, maksud Anda dengan masyarakat ikut bertanggung jawab dalam hal ini seperti apa, Pak Trubus? Tanggung jawab masyarakat ya sifatnya adalah misalnya ikut mengawasi, ikut juga memastikan bahwa supplier-supplier yang ditunjuk atau yang dipilih oleh pihak SPBG itu betul-betul bertanggung jawab gitu loh. Artinya memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Karena itu masyarakat perlu juga diberikan semacam kriteria-kriteria sebenarnya makanan yang sehat itu seperti apa. Itu kan juga hal-hal yang harus disosialisasikan, Mas, menurut saya. Jadi tanggung jawab masyarakat itu lebih kepada persoalan-persoalan mengawasi dan persoalan-persoalan melaporkan, mengadukan kalau terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi pelanggaran dalam hal apa? Ya pelanggaran di dalam soal tata kelola, pengawasan itu sendiri oleh pihak BGN dan istilahnya SPBG. Tapi juga pihak-pihak lain seperti juga itu tadi supplier-supplier makanan atau yang menyediakan raw material gitu. Jadi masyarakat ini kemudian ditindaklanjuti melakukan investigasi kalau memang itu dipandang perlu investigasi. Nah, perlu juga kolaborasi dengan ini pihak APH, aparat penegak hukum, dalam ini kepolisian kan ya. Atau kejaksaan untuk melihat Pak Trubus, singkat saja terakhir, menurut Anda yang paling mendesak yang waktu dekat yang harus dilakukan oleh BGN evaluasi seperti apa? Menurut saya evaluasi yang paling mendesak adalah mengenai tata kelola itu, Mas. Tata kelola dan sistem dari pengawasannya itu, Mas, yang harus segera mendesak dilakukan gitu. Oke, baik. Terima kasih pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Amin. Ya.